Dengan beliau karena satu tim kami dengan Prof. Dhani, tapi saya kali ini pro dengan Pak Jenderal Surya. Mbakku juga tentara Pak Jenderal. Jadi gini, maaf, pertanyaan Pak Jenderal Surya tadi belum terjawab, baik oleh Prof. Dhani ataupun oleh ini mbahnya Prof. Jaya Suprana. Saya tahu kalau tidak bisa jawab. Mau saya nggak ngerti yang ditanyakan apa. Oh gitu. Saya Rayang Wijaya Adikusuma dari Kedaton Majapahit Nusantara Agung Trawulan. Saya melanjutkan somot gitu. Jadi bukti-bukti yang tadi dipaparkan secara geologikal ya, mungkin lebih banyak secara geologikal dan menyatakan bahwa Sundaland, apakah itu Atlantis, apakah itu Lemuria, itu believe or not. Tapi saya kembali pertanyaan Pak Jenderal Surya, karena sudah sebagian mungkin mohon maaf Prof. Dhani, saya boleh tanya itu hipotesa keberapa? Hipotesa keberapa tentang Sundaland atau Atlantis tadi? Hipotesa keberapa? Ya, dari penelitian Bapak kira-kira hipotesa keberapa? Karena secara ilmiah itu ada hipotesa 0, 1, 2, dan seterusnya. Hipotesisnya. Saya nggak mengerti juga. Oke. Maksudnya apa tuh? Kan ada penelitian Bapak yang pertama Sundaland, ternyata berkembang lagi kedua, batasannya sampai sesuai dengan plato sekian kilometer dan sekian kilometer. Ya, jadi yang kita uraikan tadi itu bukan hipotesis ya, itu terjemahan langsung dari apa yang ada di catatan. Oke. Ya. Oh, Bapak belum meneliti lebih dalam lagi? Dalam artian kan kita membandingkan antara kondisi Sundaland dari banyak peta-peta, itu kan ya datanya ya. Terus kita deskripsikan apa yang ada di pato, apa adanya juga kan, itu tidak ada mengkonfirmasi dari situ ya. Ya tidak ada interpretasi, ya kita bandingkan saja apakah itu ada cocokan atau apa. Baik, terima kasih. Boleh ngaduk lagi nih Pak Jaya Suprana? Boleh saya aduk lagi? Boleh, silakan. Pertanyaannya justru saya yakin Anda masih ada. Iya, masih banyak. Baik, yang kedua, mohon maaf lanjut dari Sobot tadi. Ini pembahasan berkaitan dengan seminar 2 hari yang lalu, Pak Jaya Suprana dan Prof. Dhani dan hadirin sekalian. Ketika tesis Sundaland atau artikel Sundaland itu harus di-drop. Ya, harus di-drop oleh ilmuwan-ilmuwan dunia yang lainnya yang memerintahkan itu. Bahkan mohon maaf, bukan hanya itu yang di-drop ya Prof. Dhani. Ini nanti dulu. Ya. Ini terkait dengan Gunung Padang itu ya? Ya, itu kan di-drop. Yang di-drop itu? Gunung Padang. Yang saya protes itu kan? Ya, Bapak protes dan kenapa kita nggak bikin sendiri jurnalnya begitu? Iya. Nah, ini pertanyaan dari Prof. Surya tadi mengarah ke situ, apa Pak Legend Surya tadi. Jadi kan so what gitu. Karena memang ini adalah bagian dari perang asimetris, perang proksi atau proxy war. Maaf kalau saya boleh beranggapan di sini ya Pak Jenderal ya. Maaf Prof. Dhani, makanya kemarin saya mensupport Prof. Jaya Suprana. Kenapa kita nggak bikin sendiri? Ayo kita bikin, saya bilang. Nah, kenapa? Mohon maaf. Ini memang ada invisible hand di dunia ini sejak abad 17-18 yang sekarang menamakan dirinya berlindung di balik New World Order. Jadi kekuatan-kekuatan ini yang notabene sekarang berada di Eropa dan sebagian di daerah konflik Yerusalem itu, Prof. Dan saya pun malah beberapa tahun terakhir ini saya langsung dihubungi oleh presiden di balik Invisible Hand New World Order, seorang jenderal, beliau presiden Asia Pasifik, langsung kontak ke saya. Bukan saya. Bukan. Oh bukan. Jadi bintangnya 51 bintang Pak, di mana itu negaranya? Iya, di 51 bintang di Amerika Pak. Beliau seorang jenderal di Amerika, beliau presiden Asia Pasifik, nomor kontaknya ada di HP saya sampai sekarang. Dan dia mengatakan, kenapa Anda Indonesia atau Nusantara tidak bergabung dengan kami, New World Order? Oke, ini berkaitan dengan pertanyaan Pak Jenderal Surya tadi. Ketika bahwa Sundaland, Atlantis, ataupun Lemuria ada di wilayah Nusantara melebihi dari Republik Indonesia.
Akankah kita siap untuk head to head dengan kekuatan mereka yang sudah 300 tahunan menata New World Order ini? Itu yang kami membutuhkan. Dan saya jangan saja butuh dijawab ini. Mengenai ini loh, saya itu memang merasa tanpa Yeah. bisa menjelaskan ya. Yeah. Loh, saya sebetulnya nggak ada urusan dengan kebijakan, tapi saya itu Ada apa? marah gitu. Betul. Kenapa kok ada jurnal sudah dimuat? Yes. Kok Betul. bisa dicabut lagi? Ya. Itu Ya, maaf, kami mengamati tim beliau dari 2014, beliau memulai 2012 ya, Prof. Dan tim kami, maaf, yang tim kami yang terjun nanti bisa kita pertemukan itu saintifik dan metafisik sudah masuk di Gunung Padang. Maka lanjutkan saja. Kami mensupport ketika Prof. Yasuprana nanti kita buatkan sendiri jurnalnya, kita support, Prof. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Legend Surya tadi, so what gitu loh. Karena inilah yang sedang terjadi. Kenapa ini juga terjadi juga? Kenapa tadi Mas siapa yang Amar. Mohon maaf, saya melanjutkan jawabannya Mas Amar dari Prof. Dhani. Kalau membutuhkan evidence, Anda kan butuh bukti kan, yang Lemuria ataupun Atlantis ataupun Sundalen. Di tim kami dengan Prof. Dhani, kami sedang meneliti pusaka-pusaka atau artefak-artefak yang kami temukan yang di tangan kami sendiri. Mohon maaf tapi hari ini nggak saya bawa ya, ini saya hanya bawa beberapa saja. Itu adalah sudah diteliti oleh dokter arkeologi, Dr. Dian dari Brawijaya. Beliau tim dari arkeologi pusat atau BPK pusat. Itu berusia pedang segini dengan huruf Lemuria. Itu berusia 18.620 tahun. Dan itu konkret ya, bukan mitos, bukan apa sih istilahnya mitos, mistik. itu metalnya meteor. Meteor putih, semacam putih gading ya, putih gading dan ada hurufnya. Dan ketika saya diteliti oleh Dr. Dian itu, oh inilah huruf Lemuria. Beliau ahli 6 bahasa kuno. Nanti bisa disambungkan dengan tim Prof. Dhani, Prof. Dian, Gus Dian. Nah, jadi kalau memang dibutuhkan untuk memang kepentingan riset ilmiah, kami akan membuka itu. Tetapi apakah kita siap berhadapan juga ketika ini akan diangkat secara global dengan kekuatan New World Order tadi? Jadi memang di sini ada dua sisi. Jadi New World Order ini memang sebetulnya kalau saya bisa terjemahkan, Ya. melanjutkan kolonialisme. Yes, of course. Kolonialisme yang Ya. melalui jalur ilmu pengetahuan. Bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi seluruh aspek kehidupan, termasuk yang sekarang yang namanya currency, yang Bitcoin. ya Bitcoin dan segala macam itu bagian dari mekanisme mereka. Seluruh aspek kehidupan New World Order ini, si mata satu, mohon maaf. Jadi pertempuran antara good and evil itu masih jalan terus. Yes, ini sampai apalagi ini sudah melewati masa kali juga akhir zaman. Oleh karenanya saya berharap siapapun yang berada di ruangan ini, terutama tuan rumah guru besar kita, Prof. Yasuprana dan Prof. Dhani, ayo kita sama-sama bangkitkan Nusantara ini, tapi bukan untuk perang berantem dengan mereka, Prof. Karena sejujurnya Nusantara ini adalah mercusuar dunia. Apalagi di era sekarang sesudah Kaliuga tadi, seluruh sumber daya alam ada di Nusantara ini. Kami juga sudah keliling ke berbagai macam negara dari tahun 2000-an. Tidak ada negara yang luar biasa ini. Maka kalau tadi Pak Legend Surya mengatakan Tuhan menciptakan Indonesia ini nggak sengaja. Tapi nggak sengajanya saja kekayaan alamnya luar biasa. Ini yang mereka rebut. Kalau sengaja kayak apa ya? Kalau sengaja kayak apa? Nah, jadi komentar kami intinya bahwa tadi yang Mas Amar. Tolong Anda bisa ceritakan Anda itu siapa? Jadi mohon maaf, Prof. Saya sendiri pertanyaan itu tertuju pada diri saya sampai usia 40 tahun yang lalu. Saya sekarang 57. Dan maaf kalau kelahiran saya yang sekarang, saya dilahirkan di kaki Gunung Tidar. Oh dulu ya di mana?
Atlantis sana tuh. Saya dilahirkan di kaki Gunung Tidar. Nama lahir saya Ganesh atau Ganesha karena kakek saya seorang kejawen waktu itu. Kemudian saya mengikuti jalur dari ibu ketika harus kuliah di Jakarta. Padahal saya ingin di UGM waktu itu. Tapi Astunggara, UGM pun saya diterima. Tapi karena almarhumah ibu 10 hari sebelum saya ke Jakarta beliau memesankan dan beliau meninggal, akhirnya saya kuliah di Jakarta. S1 saya di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, angkatan 87. Ya, S1 saya akuntan, S2 saya dapat beasiswa Curtin University untuk IT. Dan sejak 2007-2006 jadi siluman, karena saya ditarik kembali ke Gunung Tidar dan ke Trawulan. Dan saya baru jalani di Trawulan kembali kepada kakek di Trawulan 2011. Saya jalankan dan itu pertemuan saya terakhir dengan kakek saya yang seorang TNI, beliau wafat sesudah itu. Dan saya lanjutkan, kami sekarang menetap di Trawulan sejak 2017. Menetap di Trawulan. Jadi KTP dari Jakarta harus kami pindah. Anda tahu nggak? Kan Trawulan tuh. Tapi bukan manusia normal. Bukan kenapa kok artikel itu harus di-drop dan semua kepentingan sampai saya sendiri ketika saya sudah bertahta berkedudukan di Trawulan sebagai ide penglingsir, saya dihubungi langsung seorang jenderal bintang 4 dari Amerika yang presiden Asia Pacific New World Order, diminta kenapa kita nggak bergabung dengan mereka. Itulah bagian dari pertanyaan Pak Jenderal Surya tadi. Kenapa kok Anda diajak bergabung dengan mereka? Nah, tanyanya ke beliau, Pak. Ya begini, Pak. Ya. Mereka ingin bahwa mereka yang pegang kendali gitu, bro. Poinnya di situ. Jadi ini kekuasaan. Yes, kekuasaan. Nah, maaf tadi saya sempat bicara juga di forum sebelumnya pagi tadi dengan Prof. Dani dan tim, bahwa saya sendiri pernah ketemu secara langsung. Tapi kalau yang tadi adalah jenderal dari Amerika yang ketua presiden Asia Pasifik untuk New World Order. 14 tahun yang lalu saya ketemu agen yang dari Israel di kediamannya Kapolri tahun 2010 kira-kira. Nah, jadi ini pun kebagian dari kepanjangan tangan dari mereka. Cuman saudara-saudara sekalian, kita tidak perlu khawatir karena sampai hari ini Taksu Yoni Pusaka Nusantara itu masih utuh. Ini masih utuh, Prof. Jadi mohon izin. Pertanyaan Pak Legend Surya tadi, so what? Inilah jawabannya. Kita akan kemana, bagaimana, inilah jawabannya. Kita adalah the big nation on the world. Kita adalah mercusuar dunia. Dan inilah patakannya, jadi Nusantara mercusuar dunia. Inilah patakan dari Nusantara mercusuar dunia. Ini nanti bisa diuji karbon kalau Prof sekalian itu menghendaki berapa ribu tahun ini usia pusaka Nusantara khusus. Jadi yang dikatakan oleh the founding fathers Republik ini Bung Karno, Indonesia Raya mercusuar dunia, inilah pusaka mercusuar dunia. Ujungnya hampir kayak Monas ya, Prof. Wah, gila ya. Ya. Nanti banyak yang kita nggak tahu ya. Ya. Ini lebih dari 2000 tahun ini setengah. Tapi memang kalau bahan-bahan seperti ini itu urusan geologi ya Pak. Metalurgi. Ya. Ya, kami ada tim Tapi metalurgi. metalurgi kan ada kaitannya dengan source-nya ya. Source-nya ya. Kami ada tim metalurgi UGM, mungkin ITB juga sama Inggris yang meneliti tentang memang kosana aji atau pusaka itu. Jadi itu saja mungkin menyambung dari Pak Surya. Iya. Jadi siap. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya, nanti kita perdalam lagi sebentar. Iya. Monggo. Sekarang kalau dari tadi kan ini serangan terhadap beliau. Monggo teman-teman beliau dan tolong dibelain kok.